LDKS OSIS SMP Islam tugasku. Nah, sebelum saya memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Slide, maaf. Ya, ini dia data pribadi saya. Nama saya Satwika Wicaksu, kemudian pangkat Kapten Kavaleri. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 1 Mei. TNI Kodam 12 Tanjung Pura, tepatnya ada di kota Pontianak. Untuk status saya K1 atau menikah, sudah mempunyai anak 1. Untuk pendidikan umum saya, semua pendidikan dari tingkat SD sampai SMA saya lalui di Jakarta. Saya SD saya di SDN 01 Pondok Bambu, kemudian SMP saya di SMPN 109 Jakarta Timur, kemudian SMA saya SMA 81 Jakarta. Oke, saya lanjut. Jadi dari SD sampai SMA saya kebetulan nih anak negeri, bukan anak luar negeri. Semuanya dari TK sampai SMA sampai saya pendidikan S1 pun anak negeri semua. S1 saya ambil jurusan hubungan internasional di Unjani. Kemudian pendidikan militer, saya abituren Akademi Militer tahun 2011. Setelah lulus dari Akmil, ada pendidikan lagi wajib, yaitu pendidikan dasar kecabangan. Kebetulan untuk kecabangan saya atau korps saya adalah kavaleri. Kalau buat adik-adik yang nggak tahu apa itu kavaleri itu pokoknya yang hubungannya sama tank dan panser. Nah, itulah job unit saya di sekitar itu, ngurusin tank dan panser. Pasukan huru hara ya? Iya Pak, betul. Kemudian selanjutnya saya mengikuti kursus intensif bahasa Inggris, itu tahun 2012, kemudian kursus perwira pelatih, yang selanjutnya dasar perwira intelijen, yang selanjutnya di Kelapa 1, Suspa Kontra, dan yang terakhir saya sedang melaksanakan pendidikan lanjutan perwira yang tahap 2. Ini yang sudah seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Moderator, saya sedang melaksanakan pendidikan di Amerika Serikat, tepatnya di daerah di Fort Benning Military Base di Georgia State. Oke, cukup. Saya rasa cukup perkenalan dari saya. Saya lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kan adik-adik akan melaksanakan assessment untuk menjadi OSIS. Nah, OSIS ini kaitannya adalah sebagai perwakilan dari siswa, dan mayoritas materi yang akan diinikan adalah tentang kepemimpinan. Kira-kira saya mau tanya dulu untuk adik-adik sekalian, apa sih dalam pengertian untuk adik-adik sekalian, kepemimpinan itu apa sih artinya? Coba ada yang bisa menjelaskan nggak dengan pengertiannya sendiri aja, nggak perlu dengan secara definisi secara menurut siapa, tetapi untuk definisi masing-masing aja. Ada yang bisa memberikan suaranya, pendapatnya? Silakan dibuka, di unmute kalau ada yang mau memberikan tanggapan, pendapat. Silakan, Hanun. Natali, boleh, Umar. Ayo, harus berani memberikan pendapatnya. Apa itu yang dimaksudkan kepemimpinan menurut kamu? Ayo, go. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah.
Kan katanya mau jadi pemimpin di sini di OSIS. Saya Pak. Siapa yang di-assess untuk menjadi pemimpin? Nggak usah takut salah, nggak usah takut salah. Semua pendapat itu benar karena kepemimpinan ini abstrak, tergantung sesuai dengan pendapat adik-adik sekalian masing-masing. Silakan aja mengungkapkan. Nggak di sini nggak ada benar, nggak ada salah. Coba ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Siapa itu? Umar. Siapa Umar ya? Ya. Kalau Ya, silakan. Kalau menurut saya yang namanya kepemimpinan itu seperti suatu proses yang dipimpin oleh seseorang dan pemimpin itu akan membuat tujuan yang sama agar dilakukan oleh anggota-anggotanya. Ya, bagus. Ada lagi yang bisa mengungkapkan pendapat? Nanti kita sama-sama saya sharing apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Ada lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Silakan. Yang perempuan nih sekarang gantian, ayo. Ayo nak. Halo, Saya ayo. boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Boleh dong, silakan dong. Kayak membantu orang gitu nggak sih? Ya kayak membantu orang untuk melakukan sesuatu, terus kayak ngajak gitu. Yap, bisa juga. Bisa dibilang seperti itu. Ada lagi? Ada yang mau tambahkan lagi? Saya boleh nggak? Menurut saya Boleh dong. kepemimpinan itu yang orang yang memimpin suatu tim, terus kayak nanti dia yang bisa nyuruh ini nyuruh itu ke anggotanya. Oke, bisa. Boleh juga. Ada lagi? Atau kita lanjutkan aja untuk mempersingkat waktu? Wah, Pak Iwan ini jawabannya sudah mendekati semuanya. Kayaknya saya nggak perlu ngasih materi lagi nih Pak, kayaknya. Iya. Semuanya udah mendekati semua. Oke, seperti yang saya bilang tadi, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan ini sebenarnya adalah kalau bisa dibilang ini abstrak. Kenapa abstrak? Karena tidak ada ilmu pastinya tentang kepemimpinan ini. Dan banyak pendapat-pendapat para ahli yang mendefinisikan apa itu kepemimpinan. Ayo kita lihat sama-sama apa itu kepemimpinan menurut para ahli definisinya. Right. Ya, ini ada banyak sekali saya temukan apa itu definisi kepemimpinan menurut para ahli, tapi saya sortir yang supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama, menurut Roland J. Burke dan Kerry L. Cooper dalam bukunya Inspiring Leader, kepemimpinan adalah proses induksi atau dalam kurung mempengaruhi orang lain agar bertindak menuju atau mencapai tujuan umum. Itu kalau di bahasa Indonesia kan. Itu menurut Roland J. Burke tahun 2006 dia mengutarakan dalam bukunya. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya masih mirip-mirip untuk pengertiannya. Menurut Charles A. Rerick dalam bukunya Leadership and Motivation in the New Century, kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi orang lain agar mereka secara sadar melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut John Zinger, pemimpin yang inspiring atau inspirasional dalam arti mencerahkan dan menggerakkan orang lain untuk mencapai kemajuan dan kemuliaan. Untuk itu, di dalam pandangan Islam pun, kepemimpinan yang efektif dan mencerahkan itu harus ditunjukkan paling tidak dalam 3 hal, yaitu pelayanan. Maksudnya di sini pelayanan, pemimpin harus bisa melayani. Kemudian yang kedua, kedekatan dan komunikasi. Pemimpin memiliki kedekatan dengan
anggota kelompoknya atau anggota organisasinya dan menjaga komunikasi antar anggota tersebut. Dan yang ketiga, keteladanan. Pemimpin merupakan suri tauladan bagi anggota organisasi atau kelompoknya. Sudah 3 ya itu ya. Itu udah mirip-mirip semua tadi tuh yang jawab itu tadi itu. Kemudian yang keempat. Menurut Howard, kepemimpinan ialah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dan kemampuan untuk membimbing orang. Nah, jadi dari 4 itu aja kita sudah bisa, itu beda-beda. Makanya tadi yang saya bilang di awal, kepemimpinan ini adalah ilmu abstrak atau ilmu yang tidak pasti, ilmu yang nggak kelihatan. Mendefinisikan untuk kepemimpinan ini bisa berbeda-beda. Bagaimana cara kita memimpin. Nah, disinilah akhirnya bisa dikemukakan bahwa di dalam kepemimpinan ada terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, seni. Kenapa kepemimpinan itu diutarakan sebagai seni? Karena kepemimpinan itu setiap orang memiliki sifat kepemimpinan yang berbeda-beda. Contoh, saya ambil contoh aja, mungkin kepemimpinan Umar dengan kepemimpinan Fauzan tidak mungkin sama, pasti berbeda-beda. Cara memimpin, bagaimana cara menjadi leader, sifat-sifat sebagai pemimpin, itu pun pasti berbeda-beda, nggak mungkin sama. Maka dari itu, kenapa pemimpin dikatakan adalah, kepemimpinan itu adalah seni, itu tergantung masing-masing kembali lagi ke orangnya bagaimana cara memimpin suatu kelompok atau organisasi. Kemudian yang kedua, unsur-unsurnya adalah kemampuan dalam mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini, bawahan atau kelompok. Nah, di sini mempengaruhinya bukan secara tidak sadar ya. Kalau secara tidak sadar atau alam bawah sadar mungkin jadi hipnotis, itu bukannya kepemimpinan, malah kalian melakukan hipnotis sama anggota atau bawahan kalian. Jadi ya kalau kemampuan mempengaruhi orang lain adalah secara sadar dan ikhlas untuk menjalankan pengaruh yang kita berikan terhadap bawahan kita atau kelompok kita. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain. Tadi seperti pengertian yang sebelumnya, ini untuk arah yang lebih baik ya, bukan ke arah yang negatif. Jadi kemampuan mengarahkan ini selalu menuju ke arah yang lebih baik. Yang terakhir, unsurnya adalah untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Jadi di sini maksudnya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok, tujuannya ini adalah tujuan bersama, bukan tujuan pribadi yang diberikan. Jadi contoh saya meminta anggota saya untuk melaksanakan sesuatu, tapi untuk kepentingan saya pribadi itu namanya bukan kepemimpinan yang saya lakukan. Karena yang saya lakukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan organisasi atau kelompok. Paham ya sampai di sini ya, adik-adik sekalian ya, untuk pengertian kepemimpinan. Tadi udah mirip-mirip semua, jadi tinggal saya tambahin aja, nggak begitu banyak tambahannya, supaya adik-adik bisa memahami apa itu pengertian dari kepemimpinan. Oke, bisa dilanjut lagi sekarang? Atau ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjutkan lagi ya.
Nah, yang sekarang setelah kepemimpinan. Kepemimpinan kalau bisa dibilang itu adalah sifat kita, sifat sebagai seorang pemimpin sekarang, aktornya atau aktornya yang melaksanakan sifat kepemimpinan, yaitu pemimpin. Kita lihat definisi pemimpin dari Henry Ward Fairchild dalam Dictionary of Sociology and Related Sciences. Pemimpin dibedakan dalam dua arti. Pemimpin dalam arti luas adalah seorang yang memimpin dengan cara mengambil inisiatif, tingkah laku masyarakat, cara mengarahkan, mengorganisir, atau mengawasi usaha-usaha kegiatan orang lain, baik atas dasar prestasi, kekuasaan, atau kedudukan. Kemudian yang kedua, pemimpin dalam arti sempit adalah seorang yang memimpin dengan alat-alat atau perangkat yang meyakinkan sehingga para pengikut menerimanya secara sukarela. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi individu dan atau sekelompok orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama-sama. Ya, artinya kalau kepemimpinan adalah kegiatan atau sifat dari seorang pemimpin, untuk pemimpin adalah aktornya yang melakukan tindakan kepemimpinan. Jadi di situ perbedaan antara kepemimpinan dan pemimpin. Pemimpin adalah aktornya, kemudian kepemimpinan adalah kegiatan atau tingkah laku yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Nah, di sini ternyata ada asas-asas kepemimpinan nih. Asas-asas kepemimpinan ini seperti semboyan dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, yang dalam bahasa Jawa dan kemudian kita definisikan di sini. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya seorang pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya pola panutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya. Kemudian yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Nah, sekarang saya mau kasih pertanyaan lagi nih ke adik-adik nih. Kenapa pada saat itu Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, membuat semboyan ini untuk pendidikan di Indonesia pada saat itu? Ada yang bisa jawab alasannya kenapa? Ayo, nggak usah takut. Angkat tangan aja. Kenapa sih kok kita dari tingkatan sekolah aja sudah diinikan diarahkan menjadi seorang pemimpin? Itu kenapa alasannya dulu Bapak Pendidikan Nasional kita mengarahkan kita sebagai seorang pemimpin dari tingkat sekolah, dari tingkat pendidikan? Ya, Abror, mana nih Abror? Fauzan Abror. Atali. Ayo, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Kita sharing aja. Ayo, Bror. Atali, boleh Atali, pelajaran sejarah nih. Wah, kayak pada lupa nih. Awica. Oke, saya lanjut aja deh. Kalau gitu.
Jadi cita-cita dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara pada saat mendirikan organisasinya Budi Utomo dan Taman Siswa, memberikan semboyan Ingar Sosum Tulodo Ing Madio Mangun Karso Tuturi Handayani ini adalah cita-cita dari Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang pemimpin harus dimulai dari tingkat pendidikan yang terendah sampai tingkat pendidikan yang tertinggi. Artinya seorang pemimpin harus memiliki pendidikan yang mumpuni, dan cita-cita Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut inilah yang harus kita teruskan. Jadi di dalam pendidikan, fungsi pendidikan ini adalah salah satunya adalah untuk menjadikan adik-adik sekalian seorang pemimpin. Baik itu pemimpin dari kelompok terkecil hingga pemimpin kelompok yang terbesar nantinya. Kan kita di sini nggak tahu ya Pak Iwan ya. Nanti siapa tahu kan adik-adik, siapa tahu akan menjadi the next leader of Indonesia, atau ya dalam lingkup yang terkecil, kan kita nggak tahu. Siapa tahu adik-adik di sinilah yang menjadi generasi penerus, pemimpin penerus dari negara kita ini. Jadi itu sebenarnya tujuan dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini dari pendapat para ahli ada beberapa karakteristik pemimpin nih di sini nih. Ini bisa kita lihat di sini karakteristik pemimpin. Yang pertama, berpendirian teguh. Seorang pemimpin jelas dong harus memiliki pendirian yang teguh. Nggak mungkin pemimpin tidak memiliki pendirian yang teguh, karena seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan di dalam situasi apapun, sehingga pendiriannya harus teguh. Yang ketiga, yang kedua selanjutnya jujur. Ini tadi sama kayak yel-yel dari SMA tugas gue ya Pak ya? Iya Pak. Tanya apa kabar, jujur dan terhormat. Nah ini udah pas nih, udah menunjukkan karakteristik SMP Islam Tugasku harus jujur, salah satu karakteristik sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, karakteristiknya adalah adil. Seorang pemimpin harus bersikap adil karena pemimpin memiliki bawahan atau anak buah. Bagaimanapun keputusan yang akan disampaikan oleh seorang pemimpin harus adil. Kemudian keempat, pemimpin itu harus cerdas, memiliki intelijensia yang cukup, karena tugas pemimpin cukup berat. Yang kelima, mampu bersikap tenang dalam kondisi apapun. Nah, jadi seorang pemimpin nih tenang nih. Jadi nggak bisa nih namanya dikomporin sama anak buah nih. Kalau anak buah yang A ngomong, wah Pak pemimpin, ini nih si B nih kerjaannya nih suka tidur-tidur aja, nggak pernah mau kerja ini. Nah, kemudian yang B nih ngomong lagi, Pak pemimpin, ini si A nih kerjaannya suka ngadu-ngadu orang aja ini. Nah, ini pemimpin nih nggak tenang hidupnya nih kalau udah diginiin terus sama anggotanya nih. Jadi pemimpin harus mampu bersikap tenang di dalam kondisi apapun, bahkan di dalam kondisi yang kurang baik. Kemudian yang keenam, pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena jelas pemimpin memiliki perangkat di bawahnya. Kemudian yang ketujuh, pemimpin harus bertanggung jawab. Nah, ini yang paling berat nih. Pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan oleh organisasinya atau kelompoknya. Kalau di dalam militer sendiri, kita punya quotes bahwa keberhasilan itu
miliknya anggota atau bawahan kita. Tetapi kalau kesalahan adalah miliknya seorang pemimpin. Jadi di sini maksudnya adalah setiap kesalahan itu adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Yang selanjutnya, pemimpin harus dapat menginspirasi anggotanya. Sebagai seorang pemimpin, sebagai suri tauladan, harus bisa menginspirasi anggota atau bawahan-bawahannya. Yang selanjutnya, keyakinan. Nah, pemimpin harus memiliki keyakinan yang kuat, yang teguh dalam mengambil keputusan. Nggak boleh salah-salah. Kalau udah namanya pemimpin, mengambil keputusan, mengambil decision sebagai decision maker, tidak boleh ada keraguan lagi, harus yakin. Yang terakhir, pemimpin harus memiliki empati. Nah, empati ini ya sifatnya abstrak juga, tetapi namanya manusia pasti kita memiliki sisi empati terhadap sebagai makhluk sosial, kita pasti memiliki rasa empati tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia nih. Ternyata karakteristik pemimpin dengan budi pekerti siswa sekolah Islam Tugasku ini tuh kok mirip-mirip ya Pak Iwan ya, ternyata ya Pak Iwan ya. Iya dong. Pak Wicak, jadi udah siap ya nanti ya? Kenapa tuh? Anak-anaknya di tugas udah siap ya? Jadi Pak Wicak sama istri di Amerika, anaknya tetap di sini. Ntar saya jagain deh. Ya, ini ternyata nih karakteristik seorang pemimpin dengan budi pekerti siswa yang dari sekolah Islam Tugasku ini ternyata kok mirip-mirip nih Pak Iwan nih. Bertanggung jawab, disiplin, jujur, percaya diri, mandiri, kerjasama, empati, sopan, hormat, dan sabar. Ini nih mirip-mirip. Apakah sekolah Islam Tugasku memang menyiapkan siswa-siswanya menjadi seorang pemimpin, membuat karakteristik pemimpin? Gimana nih Pak Iwan nih? Insya Allah Pak, pastinya, karena kita mengedepankan karakter. Ya, salah satunya dalam apa namanya, menempa anak lewat kegiatan LDKS OSIS ini. Jadi nggak gampang untuk menjadi anggota OSIS sampai nanti pengurus. Jadi kita ada tahapannya, salah satunya adalah kemarin kan memberikan tugas, lalu berbagai macam tugas, dan sampai pada LDKS ini mereka tuh penuh perjuangan sebenarnya. Nah itu sudah membuat mereka tersaring dari teman-teman yang lainnya. Jadi ini saringan sebenarnya. Pak Wicak ini sama 26 anak terpilih. Gitu Pak. Ini berarti udah ini ya, assessment-nya udah dengan secara ketat ya Pak Iwan ya? Insya Allah ya, siap. Ya, inilah kalau mau melihat karakteristik bagi seorang pemimpin, adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, tinggal lihat aja, berkaca aja budi pekerti siswa dari sekolah Islam Tugasku. Ini semua karakteristik itu ada semua di dalam budi pekerti siswa. Jadi nggak perlu mencari-cari saya harus seperti apa menjadi seorang pemimpin, saya harus menjadi apa menjadi seorang pemimpin, tapi lihat aja di dalam budi pekerti siswa atau student attitude. Ini semua sudah include apa karakteristik sebagai seorang pemimpin. Mulai lagi kegiatan yang baru gitu. Paham ya? Sampai di sini ya adik-adik ya. Nah, ini dia nih fungsi-fungsi pemimpin nih, seorang fungsi-fungsi dari kepemimpinan nih. Sebagai penentu arah, sebagai fungsi perintah, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsinya nih seorang pemimpin. Oke, kita lanjut lagi. Yap, selanjutnya nih yang tadi yang di slide pertama yang saya tunjukkan. Apa sih bedanya dari adik-adik sekalian, tujuannya nih mau menjadi apa nih mengikuti LDKS ini? Apakah sebagai bos dalam kurung pimpinan atau sebagai
kalau mau menjadi bos itu hanya memerintah, tapi sebagai leader meminta tolong. Kemudian apabila bos mencari kesalahan bawahan atau menyalahkan bawahannya, tapi kalau leader menyelesaikan permasalahan. Nah, kemudian kalau bos mencari keuntungan, nah, ini yang tadi yang saya bilang, keuntungan pribadi, padahal dari pengertian kepemimpinan tidak ada untuk keuntungan atau kepentingan pribadi, semuanya kepentingan kelompok. Nah, leader ini malah justru memberikan keuntungan. Selanjutnya, kalau bos sering berkata saya, mengapa sering berkata saya? Karena bos lebih membesarkan egonya sendiri. Tapi kalau leader selalu berkata kami, karena leader ada di tengah-tengah kelompok, bukan ada di depan kelompok. Yang selanjutnya, seorang bos menanamkan rasa takut, tapi seorang leader memberi tantangan agar bawahan selalu antusias. Yang terakhir, bos mengarahkan tanpa memberi kebebasan. Untuk seorang leader, melatih perkembangan anggotanya atau anggota kelompoknya atau anggota organisasinya. Nah, di sini tinggal adik-adik bisa milih nih, mau milih jadi bos, berdiri sebagai bos, atau berdiri sebagai leader tadi. Nah, sebagai pemimpin, pemimpin juga harus memiliki kemampuan dalam manajerial atau manajemen. Inilah kira-kira kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki. Yang pertama adalah planning atau merencanakan suatu kegiatan. Kemudian yang kedua adalah organizing, atau mengorganisasi kelompok yang ada di bawahnya. Yang ketiga, actuating. Actuating ini adalah bentuk pelaksanaan dari kegiatan yang sudah direncanakan dan diorganisasi tadi. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Itu kemudian ini ada beberapa quote yang bisa adik-adik pedomani. Yang pertama dari Steve Jobs. Ini adalah inovasi adalah hal yang membedakan antara pemimpin dengan pengikut. Jadi kalau pemimpin itu pasti sudah memiliki inovasi yang baru. Nggak mau menjadi followers, pengikut. Inovasi adalah suatu bagian dari pemimpin. Jadi adik-adik yang ingin menjadi pemimpin harus memiliki inovasi yang lebih daripada rekan-rekan yang lainnya. Nah, kemudian dari Sun Tzu itu menyampaikan pemimpin itu memimpin dengan contoh, bukan dengan paksaan. Nah, jadi pemimpin itu menyontohkan terlebih dahulu, bukan pemimpin itu bisanya cuma merintah anggota atau anggota kelompoknya atau bawahannya, tetapi tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh apa yang dia perintahkan. Sendirinya dia nggak bisa, makanya dia nyuruh-nyuruh. Nah, itu kalau yang bisa cuma nyuruh-nyuruh, itu bos, itu bukan seorang pemimpin. Nah, yang tadi yang sudah saya jelaskan, Ki Hajar Dewantara juga. Dan yang terakhir dari Tom Peters, pemimpin tidak menciptakan pengikut, pemimpin itu menciptakan lebih banyak pemimpin-pemimpin yang lain. Baik, sekian dari materi saya untuk
sesi selanjutnya mungkin ada tanya jawab ya Pak Iwan ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Wicak. Saya kembalikan ke moderator. Iya, Pak Wicak, ini Ya. anak murid kita juga sempat ada yang pernah tinggal di Amerika. Mm-mm. Kayaknya kalau untuk bertanya kayaknya harus pakai bahasa Inggris juga nih. Gimana? Oke nggak? Bebas. Bebas, oke. Nafisa? Nafisa boleh bertanya? Kenapa, Pak? Bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia nggak boleh. Nafisa, Pak Wicak, kalau bisa lihat di itu ada namanya Nafisa, itu dia pernah tinggal di Amerika. Cuman saya nggak tahu tinggal di mana. Silakan Nafisa. Nggak apa-apa, nak pakai bahasa Inggris. Pak Wicak bisa stop share screen dulu. Oke. Pak Wicak bisa stop share screen dulu. Sudah. Pak Wicak. Ya. Oke. Nafisa, Ayo. silakan Nafisa. Ngapain, Pak? Ya. Ini Inggris ya, Nak? Apa nanya apa? Tanya ke Pak Wicak apa yang sudah dijelaskan. Kalau kamu ini belum paham, kamu tanya. Ya. Bahasa Inggris boleh, Inggris Amerika juga boleh. Bapak itu udah pernah jadi pemimpin belum? Siapa? Saya nih. Iya. Saya pertanyaannya. Pak Wicak. In English. Sorry tadi putus. Have you ever become a leader before? Yep, sure. Because since I graduated from military academy 2011, I become a leader. The first leader, I become a platoon leader in military in my unit. So I have 29 subordinates behind me. Below me, and then the next job I became a staff officer, and then staff officer. Actually, I don't have any subordinate because I as a staff of my commander. And then the next position I have, I am a company commander, which is I have 3 platoon of tank, which is 29 times 3. So I and my company staff, it is around 78% below me. So it's like as a leader, I have 2 positions as a leader in my job until since my rank from second lieutenant until captain. I can drive tank. Mungkin istilahnya Nafisa agak bingung ya. Aduh, bahasa Inggris. Jadi kalau di bahasa Indonesia ya memang dalam militer ya akademi militer itu sekolah yang mencetak sebagai seorang pemimpin di dalam kehidupan militer, di dalam tugasnya di militer. Jadi setelah lulus selama 4 tahun dari pendidikan akademi militer, itu pasti kita menyandang pangkat Letnan 2, otomatis kita sudah memiliki anggota kita dari level tamtama,
sampai dengan level bintara. Jadi selama 4 tahun itu ya memang dilatih, banyak latihan sih sebenarnya, nggak cuma itu aja, baik dari akademik ataupun pendidikan militer, pendidikan akademik secara formal, dan pendidikan secara kemiliteran. Jadi disitulah kita dibekali materi-materi atau dibekali pendidikan untuk menjadi seorang pemimpin nanti setelah kita lulus dari akademi militer. Jadi Iya, gitulah. sebenarnya sama ya berarti ya, Pak Wicak ya. Kalau Pak Gimana? Wicak dengan jabatan sekarang sebagai kapten, itu memiliki anak buah berapa jumlahnya Pak Wicak? Saya kurang lebih 79 di bawah saya. 79 ya, ya berarti ya sesuai nih ya, pemimpin nanti anak-anak juga kalau menjadi pemimpin ya bisa 70, bisa berapapun itu, tetap ya nggak boleh jadi bos, ini leader. Nah, tetap harus jadi leader, jangan jadi bos tadi itu. Betul Pak Iwan. Iya. Ada lagi selain Nafisa? Silakan Nak. Satu pertanyaan terakhir nih karena sudah dibatasi oleh waktu. Oh iya. Yang ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir. Jangan malu-malu Nak, ini karena kita nilai oleh panitia dari guru. Siapa yang interaktif, siapa yang diem aja ya, terlihat. Silakan Nak, mumpung ada Pak Wicak mau nanya tentang kepemimpinan di militer juga boleh. Kepemimpinan secara nasionalis tadi yang sudah jelaskan juga boleh. Ayo, dikasih kesempatan lagi untuk satu penanya terakhir. Nggak ada ya? Pak, saya mau nanya. Ya, Boleh. oke, Hanun. Kan katanya Kak Wicak ya, ya kan itu Ya. pernah menjadi pemimpin atau leader. Terus enaknya jadi leader itu apa? Nih pertanyaannya bagus banget nih Pak Iwan nih. Pertanyaannya bagus banget. Enaknya, aduh. Pak Wicak, itu nanya kayaknya papanya jenderal deh. Enaknya jadi pemimpin, nggak ada enaknya. Kan tadi saya bilang, karena pemimpin itu mempunyai tanggung jawab yang paling besar. Itu dia. Pemimpin justru lebih banyak, jadi pemimpin justru lebih banyak capeknya. Tapi bukan berarti jadi pemimpin itu, bukan berarti kan tidak mau pemimpin. Justru kalau kalian adik-adik sekalian yang senang, suka challenge, suka tantangan, menjadi pemimpin itu adalah suatu keasikan yang tersendiri bagi saya. Bagi saya menjadi pemimpin adalah suatu keasikan, suatu tantangan tersendiri. Kenapa? Tadi yang udah saya jelasin di materi saya, banyak faktornya menjadi pemimpin. Kalau kita memang menjadi pemimpin yang baik dengan karakteristik kita, dengan tipe gaya kepemimpinan kita, otomatis anggota-anggota atau bawahan-bawahan kita pasti akan memfollow kita, pasti akan membackup kita apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya. Tetapi tetap apapun kesalahan yang dilakukan oleh seorang anggota sekalipun, itu merupakan tanggung jawab dari seorang pemimpin. Yang tadi yang saya bilang, kalau di militer ya kita punya semacam quotes, yaitu keberhasilan itu milik dari anggota. Kalau kegagalan itu miliknya seorang pemimpin, yang artinya ya kalau kita gagal dari organisasi kita atau kelompok kita, kegagalan itu tanggung jawabnya dari seorang pemimpin. Artinya pemimpin tersebut itu tidak baik mengatur anggotanya. Jadi gitu kalau dari jawaban saya. Kalau enaknya
Enaknya kita kumpul rame-rame, kita bisa sharing sama anggota, sama bawahan kita. Nah, tapi yang nggak enaknya, bukan nggak enaknya sih, tantangannya apapun yang dilakukan anggota, kesalahan apapun yang dilakukan oleh anggota, miss sedikit itu sedikit miss yang dilakukan oleh anggota itu merupakan tanggung jawab seorang pemimpin. Artinya kalau masih ada kesalahan dari anggota itu merupakan tanggung jawab dari seorang pemimpin. Gitu jawaban dari saya, Hanun. Jelas ya, Hanun? Iya, Pak. Ya, Makasih. pertanyaan dari Hanun ini mengakhiri pertanyaan ya untuk sesi di kepemimpinan ini. Baik, Pak Wicak. Yap. Sudah berteman belum sama SMP Islam Tugasku? Kenapa, Pak? Sudah berteman belum di Instagram sama SMP Islam Tugasku? Waduh, belum berteman tuh. Ini ya, teman-temanan ya di IG. Boleh banget, Pak. Pak Wicak, followersnya ada 1.000. Tugasku ada 2.000. Jadi kita bisa combine tuh di situ. Oh, benar. Nanti kalau kita collab ya, Pak ya. Pak Wicak. Baik, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya, sudah mendengarkan. Semoga materi apa-apa yang disampaikan oleh Pak Wicak tadi, ya yang jauh-jauh langsung dari Amerika, bermanfaat buat kalian, dan kalian bisa ambil sisi positifnya dari materi-materi tersebut, terutama tadi ya, pemimpin-pemimpin secara nasionalis. Nanti akan ada lagi, ya, tapi sebelumnya kita selesaikan dulu untuk kepemimpinan oleh Pak Wicak. Pak, ya, Pak Iwan. Terima kasih banyak ya, saya selaku perwakilan dari SMP Islam Tugasku mengucapkan terima kasih banyak atas materi yang diberikan dalam acara LDKS OSIS tahun 2021. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi di acara-acara lainnya. Amin. Ya, baik Pak Wicak, terima kasih. Anak-anak juga terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wicak. Terima kasih Pak Wicak. Sehat selalu. Pamit. Sehat selalu. Ya anak-anak, kalian boleh istirahat selama 10 menit ya untuk minum. Lalu jangan kemana-mana, kameranya tetap standby ya. Silakan istirahat 10 menit dari sekarang.